Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sedikit saya singgung tentang kitab Bahjatul Wasail. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang kitab Bahjatul Wasail. Kitab apakah itu? Kitab Bahjatul Wasail itu merupakan kitab matan, kitab turos, di mana kitab ini dikarang oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani sesuai dengan nama lakopnya Al-Bantani, beliau ulama asli Indonesia yang berasal dari Banten gitu. Tetapi beliau semasa hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan mengajar di Mekah, daerah Hijaz. Kemudian beliau juga wafat di Hijaz, Mekah. Jadi kitab Bahjatul Wasail ini mensyarahi kitab Masail yang dikarang oleh beliau Sayyid Ahmad Al-Habsyi. Nah, menurut saya di dalam kitab ini itu kitab yang kecil tetapi mempunyai lingkup yang cukup lengkap begitu ya. Karena di dalam kitab ini itu dibagi menjadi 3 fan keilmuan. Yang pertama adalah ilmu usul fikih, di mana yang pertama adalah ilmu usuluddin. Jadi pada bab pertama itu teman-teman akan belajar tentang iman, Islam dan lain sebagainya, tentang usuluddin. Terus kemudian yang kedua mempelajari tentang fikih itu sesuai dengan syariat. Terus kemudian yang ketiga mempelajari tentang ilmu tasawuf atau akhlak. Nah, sedikit saya bahas lagi, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani itu lahir di Indonesia, kemudian pada saat beliau berhaji sekaligus beliau belajar pada ulama di Mekah. Tetapi ternyata tidak sampai belajar, beliau di sana mengajar dengan cukup lama, sempat kembali ke Indonesia tetapi juga terus kemudian menetap di Mekah. Jadi selama di Mekah beliau itu juga aktif mengajar. Itu banyak sekali ulama-ulama Mekah yang menjadi murid beliau. Bahkan sampai beliau itu mendapatkan julukan sebagai ulama Hijaz. Jadi ulama Hijaz disematkan kepada nama beliau karena beliau ini merupakan guru bagi ulama-ulama besar di daerah Hijaz. Adapun di Indonesia, beliau ini juga ulama yang sangat masyhur, khususnya di pondok pesantren yang mempunyai background Nahdiyin begitu ya. Karya-karya beliau itu cukup banyak sekali, sampai ratusan, dan banyak sekali dikaji di dalam pondok pesantren, khususnya pesantren Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Yang hampir semua pondok pesantren ada kitabnya, yaitu kitab Fathul Qorib. Gitu. Nah, bahkan ulama-ulama sepuh di Indonesia itu juga murid-murid beliau begitu. Contohnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, terus kemudian Syekh Mahfud Remas, kemudian Syekh Hasan Genggong, bahkan Syekh Khalil Bangkalan itu juga merupakan murid beliau. Jadi memang keilmuan, sanad keilmuan. Jadi sanad keilmuan pondok pesantren kita di daerah Jawa maupun luar Jawa itu nyambung kepada beliau begitu. Maka memang karya-karya beliau ini cocok begitu ya. Karya beliau ini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nah, terus kemudian kita kembali kepada kitab ini. Jadi kalau kita melihat di kitab ini itu diawali dengan ini hadis gitu ya. Diawali dengan sebuah hadis mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis syarif. Hadis syarif. Di mana maksud pada hadis ini yaitu artinya adalah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik maka akan dipintarkan, difaqihkan pada ilmu agama. Kenapa difaqihkan kepada ilmu agama? Karena memang ilmu agama, ilmu fikih itu merupakan ilmu ilmu yang menjadi acuan begitu ya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi kami orang-orang muslim kita semuanya. Karena di dalam
ilmu agama, agama itu mengatur segala kehidupan kita semuanya. Sehingga insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita paham ilmu agama, terus kemudian kita juga mengamalkan ilmu agama, maka hidup kita juga akan lebih tertata begitu. Nah, terus kemudian di awal kitab ini itu juga diberikan sebuah penggalan hadis, di mana hadisnya berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, jadi ini merupakan sebuah hujjah bagi kita semuanya, orang-orang yang masih semangat, yang masih berada pada jalan keilmuan, orang masih belajar, pada posisi belajar, itu disebutkan bahwa Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang sedang berjalan menuju ilmu pada proses belajar, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Demikian, wallahu a'lam bishawab.